Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwan fillah wa khafiddin, para pencinta al-iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa pada siang hari ini dalam acara kajian kita, masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, yaitu penjelasan tentang sunnah-sunnah sehari-hari. Maka insya Allah kita akan melanjutkan kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum ajma'in, yang mana pada siang hari ini kita akan masuk, ya, yaitu pada pembahasan mengenai sunanun fima yarahu an-naim, yaitu amalan-amalan sunnah, hal-hal yang disunahkan, petunjuk Nabi SAW ketika melihat mimpi, ketika seseorang bermimpi. Apa sajakah sunnah-sunnah ketika bermimpi? Maka hal ini akan dijelaskan oleh penulis bi'idhnillahi ta'ala. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, ma yarahun naim la yakhlu min salathi ahwalin ja'at fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim. Apa yang dilihat oleh orang yang tidur dari mimpi-mimpi, maka tidak terlepas dari tiga hal, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Tiga hal tersebut yaitu ru'ya salihah, yaitu mimpi itu adalah mimpi yang salih, ya. Wahya busyra minallahi subhanahu wa ta'ala, yang mana mimpi yang soleh, mimpi yang baik ini adalah kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah adabun satati. Dan ketika kita melihat mimpi yang soleh ini, ada adab-adabnya dan yang nanti akan dijelaskan, ya, bi'idhnillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ru'ya tahzinin, yaitu mimpi yang buruk, membuat kita sedih, membuat kita takut, khawatir. Wahya minasyaiton, dan ini adalah mimpi yang datang dari syaitan, ya. Walan tadurral 'abda idzam tasala adabaha wa satati. Dan mimpi buruk ini tidak akan membahayakan seorang hamba jika dia melaksanakan adab-adab tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan akan datang penjelasannya bi'idhnillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, an yaron naimu ma haddatha bihi nafsah au nafsuhu qabla naumihi falaisat bi syai', yaitu yang ketiga adalah seorang yang tertidur, dia melihat gambaran-gambaran apa yang datang dari pikirannya, ya, yang datang dari jiwanya sendiri, yang kemudian timbul dalam pikirannya dan muncul ketika dia tidur, ya. Misalnya orang sedang persiapan ujian, begitu, ya. Maka ketika dia tertidur, dia seakan-akan sedang belajar atau sedang mengerjakan ujian, karena itu terbawa sampai dia tidur. Maka seperti ini, falaisat bisyai', ini ya sesuatu yang ya tidak berarti, ya. Artinya ya tidak perlu kita berikan suatu porsi perhatian yang besar, karena ya itu biasa. Ya, sesuatu yang biasa ketika kita bersemangat pada suatu hal kemudian terbawa ke dalam tidur kita. Maka tidak lepas dari tiga hal tersebut: mimpi yang salih, mimpi yang buruk, dan mimpi yang merupakan bawaan pikiran kita ketika kita tidur. Wa katsiran ma yaran naimu fi manamihi asya'a taj'aluhu yaqum. Dan banyak juga seringkali terjadi orang ketika tidur dia melihat mimpi, dia melihat hal-hal yang membuat terbangun, ya, membuat asalnya tidur menjadi terbangun. Imma an yadalla yaumuhu masruran, yang menyebabkan bisa jadi
dia terbangun, kemudian hari itu menjadi hari yang menyenangkan, dia tetap dalam keadaan senang, gembira, biasa, gitu ya. Au yadhallu mahmuman qaliqan, atau bisa jadi harinya itu menjadi hari yang sangat membuat dia sedih, membuat dia gundah, ya, membuat dia stres gara-gara dia terbangun dari mimpi tersebut. Wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alul 'abda daiman mutma'innan ala ayyati hal. Dan di dalam sunnah-sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada petunjuk-petunjuk yang menjadikan seorang hamba itu dia selalu tenang jiwanya. Ya. Dalam berbagai keadaan, dalam apa saja yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, jiwanya tetap tenang. Ya. Bagaimana? Semuanya ada di dalam petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyamar ara'ah, apapun yang dia lihat, ya, mimpi yang seperti apapun, dia tetap tenang. Walakinnaha al-ghaflatu an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi justru yang terjadi realitanya banyak yang lalai dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fanajidu katsiran mimman yara ma yakrah bi yaqlaqu. Maka seringkali kita menyaksikan, mendapati orang yang bermimpi buruk, maka dia pun menjadi stres sepanjang harinya. Wa yabdhulu qusara juhdihi lil wusuli ila mu'abbirin. Dan dia pun berusaha keras agar bisa menjumpai orang yang bisa menafsirkan, mentakwil mimpinya. Yu'abbiru lahu ma ra'ah, agar bisa menjelaskan apa yang dia lihat dalam mimpinya tersebut. Fi zamanin kathura fihil mu'abbiruna, di mana saat ini, pada zaman ini justru banyak orang yang mengaku-ngaku bisa mentakwil, bisa menafsirkan mimpi. Ala khilafi usuris salafil fadilah, berbeda dengan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, zamannya para sahabat. Tidak sembarangan orang yang bisa menafsirkan mimpi-mimpi, ya. Wa rubbama wajadat dzalika ar-ra'i yasilu ila al-hadd, yasilu bihil hadd, ya, li an yas'al an tafasil. Dan bisa jadi, ya, orang yang bermimpi itu dia berusaha sampai kepada level gitu ya, keadaan di mana dia pengen bertanya tentang perincian dari mimpinya tersebut. Ya. Minal mahadir fi hadal amr, padahal ini sesuatu yang tidak perlu, bahkan diperingatkan dalam agama untuk dijauhi. Ya. Karena ya tidak ada yang mengetahui, kadang ingin mengetahui mimpinya agar tahu tentang masa depan, tentang ini itu. Tidak ada. Ya. Maka ini adalah suatu hal yang sifatnya adalah berlebih-lebihan. Walaysa hadza mautinu dzikriha, yang mana di sini bukan tempatnya untuk menjelaskannya. Kata penulis, wa qad dzakartu syai'an minha fi risalatin asmaituha, yang mana penulis beliau menyebutkan lebih rincinya, yaitu di risalah beliau yang beliau judul ya sahibar ru'ya tamahhal, wahai orang yang bermimpi, tamahhal, tenanglah, jangan terburu-buru. Ya, langsung menyimpulkan, langsung berusaha mencari tahu, tenang, ya. Wa man 'arafa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika lam yusibhu dzalikal hala' wal khauf. Adapun orang yang dia paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mimpi ini, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut, sedih, ya, tidak sampai berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Liqanihi bi fadaili hadi khairil mursalin sallallahu alaihi wasallam, karena dia yakin petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah cukup, ya. Sudah mencukupi apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Fa minas sunani fi hadzal bab, maka di antara sunnah-sunnah petunjuk di dalam masalah ini, maja fi hadil hadis, yaitu apa-apa yang datang pada hadis-hadis berikut ini. Di sini penulis membawakan ada mungkin sekitar 5 atau 6 hadis di sini, ya. Yaitu yang pertama adalah an Abi Salamah radhiyallahu anhu qala,
Dari sahabat Abu Salamah, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, in kuntu la arar ru'ya tumriduni. Sungguh dulu aku benar-benar melihat mimpi yang sampai menjadikan aku sakit. Qal falakitu Abu Qatadah. Kemudian aku pun berjumpa dengan Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah berkata kepadaku, wa ana kuntu la arar ru'ya fatumriduni. Saya juga dulu begitu. Saya melihat mimpi sampai membuat saya sakit. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan terus begitu hingga akhirnya saya pun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaiton, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakrahuhu, barang siapa yang dia bermimpi buruk, ya, yang dia benci, falyanfuth an yasarihi thalathan, hendaknya dia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ya, meniup begitu, begitu. Ya, meludah tipis ke sebelah kiri 3 kali. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan hendaknya dia berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha lan tadurrahu, maka kalau dia mengamalkan itu, maka keburukan mimpi, ya, dan datang dari syaitan itu tidak akan membahayakan dirinya. Lan tadurrahu, tidak akan membahayakan dia. Tenang dia. Ya. Wa qala Abu Salamah, maka Abu Salamah pun berkata, wa in kuntu la ara ru'ya athqala alayya minal jabal. Dan sungguh saya melihat mimpi, ya, saya dulu melihat mimpi yang lebih berat tekanannya daripada gunung. Ya, artinya mimpi itu membuat benar-benar stres, membuat ya sulit jiwanya. Ya, lebih berat daripada gunung. Fama huwa illa an sami'tu hadzal haditsa fama ubaliha. Maka sampai ketika saya sudah mendengar hadis ini, maka saya sudah tidak lagi memperdulikannya. Mau seberat gunung sebenarnya, tenang aja. Ya, mimpi itu adalah, ya, kalau baik kita syukuri dari Allah, kalau buruk ya sudah. Ya, kita berlindung kepada Allah, dari situ dapat pahala, sudah, tidak usah dipedulikan. Maka ini hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, disepakati oleh keduanya. Selanjutnya, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ar-ru'ya salihah minallah, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Wal hulmu minasyaiton, adapun mimpi buruk datangnya dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu, maka apabila salah seorang di antara kalian dia bermimpi buruk yang dia takut, ya, merasa takut dengan mimpi tersebut, fal yabsuq an yasarih, hendaknya dia meludah ke sebelah kiri. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Fa innaha la tadurruhu, maka ya mimpi tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Ini juga disepakati kesayangan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, idza qtaraba az-zamanu lam takat ru'yal muslimu takdzibu. Apabila zaman sudah semakin dekat, maka hampir-hampir mimpi muslim itu berdusta, ya, tidak berdusta. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, dan yang paling benar mimpinya adalah yang paling benar ucapannya. Yang paling jujur berarti mimpinya pun benar, gitu. Nah, ini keutamaan kita berucap jujur. Ya, sidqul kalam. Kita jujur, maka itu yang bisa menjadikan mimpi kita itu adalah juga benar, begitu. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ru'yal muslimi juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Mimpinya seorang muslim itu adalah satu bagian dari 45 bagian kenabian. Ya, dia masih jauh memang, tapi ketika seorang muslim dia memiliki keimanan, ya, keistiqomahan, bicaranya juga jujur, perbuatannya terjaga, maka dia akan, ya, akan diberikan mimpi yang saleh, yang baik, ya.
yang itu merupakan satu dari 45 bagian kenabian. Ya, karena di antara kenabian para nabi, ya, di antara mereka mendapatkan wahyu ketika mereka tidur. Ya, terkadang ketika tidur mereka, ya, diajak melihat kemana atau diberikan apa begitu, ya. Waru'ya salah satu, dan mimpi itu ada 3 jenis. Faru'ya salihah busyra minallah, mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah. Waru'ya tahzin minasyaiton, mimpi yang membuat sedih maka itu datang dari syaitan. Waru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu, atau mimpi yang datang dari bisikan jiwa seseorang, ya. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Apabila seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang dia benci, tidak dia sukai, atau bahkan dia takuti, maka hendaknya dia bangun, kemudian hendaknya dia sholat, wala yuhaddits bihan nas, dan tidak usah dibicarakan kepada orang-orang. Ya, dah diam aja. Ya. Kemudian hadis tadi adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Hadis lainnya di sini, wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim, yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari syaitan sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya 3 kali. Wal yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alaihi, dan berpindah posisi. Ya, posisinya madhab kanan, ya, berbalik. Ya, berbalik. Hadis ini adalah hadis juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang hadis terakhir di sini dibawakan oleh penulis, wa fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'inda Al-Bukhari, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah falyahmadillahi 'alaiha. Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia sukai, mimpi yang dia senangi, maka itu adalah datangnya dari Allah. Maka hendaknya dia memuji Allah, bersyukur atas mimpi tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa tahassala min al-hadits as-sabiqah, dan bisa disimpulkan, ya, dari hadis-hadis tadi yang sudah kita baca. Yang pertama di sini, anna man ra'a ru'ya hasanah fa innahu yusannu lahu an yaf'al ma yali. Yaitu barang siapa yang dia melihat mimpi yang baik, maka disunnahkan baginya untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Li'annaha minhu subhanahu, karena mimpi itu anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Sebagaimana dalam hadis tadi, falyahmadillaha 'alaiha, hendaknya dia memuji Allah atas mimpi tersebut. Ini kalau yang mimpi baik, ya. Kemudian yang kedua, an yukhbira biha wa la yukhbiru bihi illa man yuhib. Ya, boleh memberitahukannya, tapi hanya memberitahukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita cinta, ya. Nah, ini karena ditakutkan ketika mimpi itu disampaikan kepada orang yang justru nggak suka sama kita, benci dengan kita, malah dibuat, ya, menjadi hal-hal yang justru bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi ini 2 amalan ketika melihat mimpi yang baik, ya, yaitu memuji Allah, bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah, atau juga yang kedua bisa dengan kita menyampaikan, ya, kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita, orang tua kita, ya, kepada istri kita, suami kita, ya. Jadi itu kalau melihat mimpi yang baik. Wa anna man ra'a ru'ya yakrahu, tapi kalau orang yang melihat mimpi yang dia benci, fa innahu yusannu lahu an yaf'ala ma yali, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakan sunnah-sunnah adab-adab berikut ini. Awalan, yang pertama,
yatful au yanfuth an yasari salatan, yaitu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Gitu. Ya, meludah ringan. Kemudian yang kedua, an yasta'idza billahi ta'ala minasyaiton, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, wa min syarri ma ra'a, dan dari keburukan mimpi yang kita lihat sebanyak 3 kali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bisa juga membaca a'udzubillahi minasyaitoni wa syarriha. A'udzubillahi minasyaitoni wa min syarriha. A'udzubillahi minasyaitoni wa min syarriha. Ya, dibaca banyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, alla yukhbiru ahadan, yaitu tidak memberitahukan mimpi buruk itu kepada siapapun juga. Fa in fa'ala dzalika, kalau dia melaksanakan itu, fa innaha la tadurruhu, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in zada ala dzalika, tapi kalau lebih dari itu, ya, wa in zada ala dzalika, wa in zada ala dzalika bi an, ya, yaitu tambahan selanjutnya yang keempat, yatahawwalu an janbihi alladzi nama alaihi, dia merubah posisi tidurnya. Asalnya sebelah kanan misalnya menjadi sebelah kiri, ya, mengganti posisi yang sisi yang dia tertidur di atasnya. Fa in kana mustalqian, kalau dia terlentang biasa begini, ya, di atas punggungnya, fal yanam ala janbihi, maka dia jadi menyamping begini. Ya, tapi kalau dari kanan, ya, dia menjadi terlentang begini. Wa hakada. Kemudian yang kelima, an yaquma fayusalli raka'ataini, bangun, ya. Kemudian salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat, atau misalnya mau lebih juga enggak apa-apa. Sekalian salat tahajud bisa, monggo silakan. Wa ta'ammal qaula Abi Qatadah, coba kita pikirkan ucapannya Abu Qatadah tadi. Ya. Juga yang disampaikan oleh Abu Salamah tadi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kaifa annahuma yarayani ru'ya tuhzinuhuma bal tumriduhuma, bagaimana mereka melihat mimpi yang membuat, ya, mereka sakit, membuat mereka hancur. Walamma tabbaqa hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, qala Abu Salamah, tapi ketika beliau telah mempraktekkan bagaimana sih sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermimpi, maka beliau pun berkata, wa in kuntu la ara ya athqala alayya minal jabal, dulu saya melihat mimpi yang lebih berat daripada gunung bagi diri saya. Fama huwa illa an sami'tu hadal haditha fama ubaliha, tapi ketika sudah mendengar hadis ini, bagaimana petunjuk Nabi tentang mimpi, maka dia sudah tidak mempedulikan hal tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, hendaknya kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahariyun biman yahtammu wa yusibul qalaq hina yara ma yakrah an yutabbiqa hadzal hajju an-nabawiyyul ladzi fihi bisyaratun fa innaha la tadur. Maka ketika seseorang dia melihat mimpi, ya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menjalankan adab ini. Apalagi bagi orang yang dia terkena seperti ini, ketika melihat mimpi dia pun stres, ya. Ketika melihat apa yang dia benci, tidak dia sukai, maka sangat-sangat pantas, ya, harus ini ditekankan bagi mereka untuk melaksanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menjalankannya, fa innaha la tadurruh, maka, ya, mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa in iktasara ala ba'diha ajza'ah
fi daf'i darariha bi'inillahi ta'ala. Apabila sebagian misalnya dia melaksanakan, seseorang misalnya bermimpi, dia laksanakan sebagian sunnah tadi. Misalnya cuma melaksanakan berudah ke kiri plus berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali misalnya. Misalnya itu saja, ya, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya, boleh. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, wa amara bin nafthi salasan, diperintahkan untuk meludah atau meniup ke sebelah kiri 3 kali, tordan lisyaitan, untuk mengusir syaitan. Alladhi hadara ru'yah al-makruhah tahkiran lahu wastikhdharan, yang mana syaitan sudah hadir dalam mimpi kita yang kita benci, maka ini sebagai bentuk agar kita tidak menganggap syaitan itu. Kita menganggap bahwasanya itu adalah suatu hal yang tidak baik, gitu, tidak usah kita percayai. Wa khussat bihil yasar, dan disunahkan meludah itu ke sebelah kiri, li'annaha mahlul akdzar, karena sebelah kiri adalah tempatnya kita membuang kotoran dan sebagainya. Wal makruhat wa nahwiha wal yamin didduha, sebagaimana sebelah kiri juga tempatnya hal-hal yang dibenci dan juga hal-hal yang di bawah kurang mulia begitu ya, maka kiri. Adapun yang sebelah kanan itu adalah untuk hal-hal yang lebih mulia. Kemudian wa yustababu minal hadis as-sabiqah, dan ada faedah yang diambil dari hadis-hadis tadi, yaitu bahwasannya penglihatan atau mimpi seorang muslim ketika dia tidur adalah salah satu bagian dari kenabian. Dan bahwasannya orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya ketika dia terbangun. Maka ketika dia mimpinya pun menjadi yang terjujur juga, yang benar. Wahada min ta'thir as-sidqi, ini adalah karena efek akibat dari as-sidqu, kejujuran. Wa barakatuhu 'alal muslim hatta halan naum, dan ini adalah keberkahan bagi seorang muslim bahkan ketika dia tidur, gara-gara kejujurannya dalam ucapan itu juga membawa mimpi yang baik. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Qurtubi, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha, orang yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Wa inna makana kadzalika, kenapa kok demikian? Li'anna man kathura sidquhu tanawwara au tunawwiru qalbah. Jadi orang yang banyak berucap jujur itu akan menerangi hati seseorang. Wa qawiya idrakuh, dia pun akalnya, pemahamannya akan semakin kuat. Fantaqasyat fihil ma'ani ala wajhi sihhati, maka akan tampak makna-makna ilmu-ilmu kebenaran-kebenaran sesuai dengan jalan yang benar. Wa kadzalika man kana ghalibah halihi sidqu, begitu pula orang yang terbiasa untuk jujur. Fi yaqdzatihi, dalam ketika dia sedang mendaftar misalnya, ketika dia sedang terbangun, ustushiba dzalika fi naumihi fala yara illa sidqa, maka ini pun ikut ketika dia tertidur, maka dia tidak melihat melainkan dalam mimpinya itu adalah kebenaran. Wa hadza bi khilafil kadhibi wal mukhallit, berbeda urusannya dengan orang yang suka berdusta, yang mencampurkan antara dusta dan kejujuran. Fa innahu yafsudu qalbu, maka hatinya akan rusak. Wa yadlimu fala yara illa takhlitan wa adghatha, dan dia melihat bagaimana yang diciptakan adalah hanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qad yandurul manam ahyanan fayara sadiqu ma la yasih, dan jarang sekali terkadang seorang yang jujur itu melihat mimpi yang tidak benar, itu jarang sekali. Wajarul kadhib ma la yasih, dan bagaimana orang yang pendusta pun
melihat apa-apa yang tidak sah baginya. Walakinal aglabu wal aktsaru ma taqaddamu Allahu a'lam. Namun yang lebih banyak ya adalah yang sudah dijelaskan tadi. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa hada yu'ayyidu ma taqaddama anna ru'ya la takunu illa min ajza'in nubuwah in sadarat min muslimin sadiqun salihun. Yaitu bahwasannya mimpi yang baik itu tidak akan ya bisa keluar tercapai melainkan ya salah satu bagian dari kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kejujurannya, ya. Maka ini adalah juga ya sebab ketika kita berucap jujur maka itu akan membawa kepada kebaikan. Ya. Bukan hanya pada lisan saja tapi ternyata pada seluruh tubuh, bahkan seluruh ya masyarakat seluruh alam ini. Kemudian man istaiqadha bilail, barang siapa yang terbangun di malam hari, fa innahu yusannu lahu qaulu hadza dzikr, maka disunnahkan untuk membaca zikir ini. Ya, seorang mimpi terbangun, ya. Yaitu apa yang datang dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili", barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, kemudian dia membaca, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah." Tsumma qala, kemudian dia membaca, "Allahumma ighfirli wa auda'a ustujibalah fa in tawaddo'a wa shalla qabilat salatuhu." Ya. Itu barang siapa yang dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi, kemudian dia membaca doa, "Ya Allah ampunilah aku," atau berdoa lainnya, maka akan dijawab doanya. Dan dia termasuk orang yang ya dia sudah berwudu, ya, maka salatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita menghafalkan ya zikir-zikir ini ketika tidur, ketika mimpi. Siapa tahu bangun ya kita sholat, maka sholatnya itu pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, "Man ta'ara minal laili ay habba min naumihi wastaiqad." Ya, maksudnya adalah orang yang bangun di malam hari. Wa fi hadzal hadithi bisyaratani adimatani, ada dua kabar gembira dalam hadis tersebut. Ya. Idza liman qala idza habba min naumihi, yaitu ketika dia sudah ya berangkat menuju tidur. Kemudian setelah itu wa fi hadzal hadis bisyaratani adimatan, di dalam hadis ini ada dua kabar gembira yang besar. Yang liman qala idza habba min naum, bagi orang yang apabila terbangun dari tidurnya karena mimpi, kemudian dia mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Maka barang siapa yang dia terbangun dari tidurnya membaca zikir ini, ya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Maka di sini akan ya ada bisyaratan. Ya. Yang pertama, kabar gembira pertama adalah wa in qala, kalau dia mengucapkan, sudah membaca zikir tadi, dia mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, auda atau minta doa selainnya, fa inna da'watahu mustajab, maka doanya adalah doa yang mustajabah, pasti dikabul. Atsaniyah, yang kedua, in qama fatawadda, kalau dia bangun dari tidurnya kemudian berwudu, ya, wa shalla fasolatuhu makbulah, kemudian dia pun melaksanakan sholat, maka sholatnya itu menjadi sholat yang diterima oleh Allah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhil fadaili wal minah, maka kita bersyukur kepada Allah yang sudah mengaruniakan kepada kita
ya berbagai macam keutamaan ini, ya berbagai macam anugerah, dan kita memohon kepada Allah taufiknya untuk bisa mengamalkannya dengan ikhlas. Faidatun, ada faidah di sini. Ukhtulifa fi makna ta'arra. Para ulama berbeda pendapat tentang mana ta'arra tadi, ya, dalam hadis sebelumnya tadi. Maka ada yang berpendapat maknanya adalah intabih, ya, perhatikan. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah, ya, anna wa fazi'a, ya, yaitu kaget, ya, kemudian mengaduh begitu. Waqila, dan juga disebutkan maknanya adalah al-yaqdatu ma'as-saut, bangun dan suara. Kemudian waqila dikatakan juga maknanya adalah istaiqad, bangun dari tidur. Waqila ghairu dzalik, dan ada juga penafsiran-penafsiran lainnya. Dan tadi sudah dijelaskan ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Athir, wa qad naqalahu anhu Ibnu Mandur fi Lisanil Arab, dan juga itu dia nukil, ya, dinukil oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab rahimallahu ta'ala. Annaha bimakna istaiqat, maknanya adalah bangun. Ya, maknanya adalah bangun. Ta'ara maknanya adalah bangun. Wahabba min naumihi, dia bangkit dari tidurnya. Wa qad fassaraha Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah yang ditafsirkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Haitsu qala ba'da dzikrihi li hadis Ubadah radhiyallahu anhu as-sabiq, sebagaimana beliau menyebutkan tentang hadis tentang sahabat Usamah, ya. Maka, ya, ini juga adalah disebutkan maknanya. Faqad akhbaru anna hadhil kalimat al-khams idza ftataha al-mustaiqidh min al-laili kalamahu kana dzalika sababan li ijabati du'aihi wa liqabuli salatihi idza tawaddu'a ba'da dzalik. Ya. Yaitu bahwasannya dari kalimat-kalimat tersebut yang tadi dianjurkan untuk dibaca, apabila orang yang terbangun dia membuka harinya tersebut pada malam tersebut dengan ucapan tersebut, maka ini menjadi sebab terkabulnya doa, ya, terkabulnya amal-amal soleh. Wahada min fadlillahi ta'ala al-wasi', maka ini adalah salah satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Fayan bagi liman balagahu hadal fadlu alla yufarrid fihi, maka barang siapa yang mencapai, ya, kelebihan dalam masalah ini, hendaknya dia tidak merasa tinggi hati. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Battal, wa'adallahu ala lisan nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala berkata atau menjanjikan melalui lisan nabinya, annaman istaiqadha min naumihi lahajan bitauhidi rabbih, barang siapa yang dia, ya, dijanjikan oleh nabinya, barang siapa terbangun dari tidurnya dan dia memiliki ketauhidan di dalam jiwanya, wal id'anu lahu bil mulki, dan dia tunduk kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, wal i'tiraf bi ni'matin yahmadu 'alaiha, dan dia mengakui nikmat-nikmat yang sudah dia pakai, wa yunazzihuhu amma la yaliku bihi tasbihuh, ya, dan dia jauhkan dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' lahu at-takbir, dan dia tunduk, ya, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa taslimu lahu bil ajzi 'anil qudrati illa bi aunihi, dan dia pun menyerahkan urusannya, ya, dia yang lemah ini kepada, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan pertolongannya lah bisa mengabulkannya. Annahu idza da'ahu ajabahu, bahwasanya jika diminta maka dia akan menjawabnya. Wa idza shalla qubilat salatu, kalau dia pun salat maka diterima salatnya. Fayan bagi liman balaghu hadzal hadits an yaghtanimal amala bihi, barang siapa yang sampai kepada hadis ini hendaknya dia memanfaatkannya, ya, mengamalkannya, karena, ya, itulah pelajaran bahasa, atau, ya, itulah apa yang didapatkan ketika seorang dia, pelajaran didapatkan ketika dia menjalankan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Wa bihadhihi sunnah tantahi
min ardi sunanil mauqutah, maka dengan ini selesai kita dari pembahasan sunnah-sunnah ya di dalam waktu-waktu, karena sudah mulai dari pagi sampai malam sampai tidur ya, bahkan sampai kalau terbangun melihat mimpi ya, li'anna ma ba'daha, karena yang setelah ini adalah tentang sunnah-sunnah bangun dari tidur ya, yang sudah kita bahas pada di awal dulu ya, yaitu adalah ketika bangun tidur mengucapkan doa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Maka itu mungkin yang bisa kita bahas ya pada siang hari ini dari sunnah-sunnah ketika melihat mimpi, yang merupakan akhir dari sunnah-sunnah yang memiliki waktu tertentu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, maka kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua sekalian. Dan apabila ada kebenaran, maka semuanya datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam keseharian hidup kita, diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat menjemput kita dalam Islam, dalam iman. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.